Memeluk keheningan rimba. Fajar menyingsing di ufuk timur dengan warna merah tembaga yang tampak seperti luka yang menganga di langit Pasundan. Di belakang sana, asap hitam masih mengepul tipis dari sisa-sisa reruntuhan Pakuan Pajajaran, sebuah kota yang selama puluhan tahun menjadi jantung dari peradaban yang agung, kini perlahan menjadi kenangan yang terkubur abu. Namun, Sri Baduga Maharaja, sang penguasa yang kini menanggalkan gelarnya, tidak lagi memandang ke belakang. Matanya yang tajam, namun kini menyimpan kelembutan yang asing, menatap lurus ke arah barat, ke arah barisan gunung yang berselimut kabut tebal, tempat di mana rahasia alam bersemayam. Ia berdiri di sebuah bukit kecil, batas terakhir antara tanah yang pernah ia perintah dan hutan rimba yang akan menjadi tempat peraduannya. Di sampingnya, Patih Setia dan beberapa pengawal inti berdiri dengan kepala tertunduk. Keheningan menyelimuti mereka, hanya dipecahkan oleh suara desau angin yang mempermainkan dedaunan dan kicau burung pelatuk yang mulai mematuk batang pohon tua. Siliwangi perlahan membuka simpul kain sutra kuning keemasan yang melingkar di pinggangnya. Ia melepaskan keris-keris berhias permata, termasuk pusaka-pusaka kerajaan yang selama ini menjadi simbol otoritas mutlaknya. Dengan gerakan yang hikmat, seolah sedang melakukan upacara pemakaman bagi dirinya yang lama, ia menyerahkan benda-benda itu kepada Ki Ragamaya, sang patih yang telah menemaninya dalam suka dan duka. Ragamaya, suara Siliwangi terdengar berat namun stabil, beresonansi dengan ketenangan yang menggetarkan sukma. Bawa kembali benda-benda ini. Simpanlah di tempat yang tidak akan terjangkau oleh ketamakan manusia. Ki Ragamaya menerima pusaka itu dengan tangan gemetar. Air mata jatuh membasahi pipinya yang keriput. Gusti Prabu, hamba memohon, izinkan hamba menemani langkah Gusti hingga ke dasar jurang terdalam sekalipun. Siliwangi tersenyum tipis, sebuah senyuman yang mengandung kedamaian yang melampaui logika. Ia menyentuh pundak sang patih dengan lembut. Tugasmu bukan di sini, sahabatku. Tugasmu adalah menjaga api semangat rakyat agar tidak padam. Biarkan aku melangkah ke dalam rahim alam sebagai seorang manusia biasa. Satu persatu, perhiasan yang melekat di tubuhnya ia tanggalkan. Kalung manikam, gelang bahu naga emas, hingga ikat kepala bertahtakan jamrud. Kini, sang raja hanya mengenakan sehelai kain putih kasar yang ditenun oleh tangan-tangan petani di pedalaman, serta jubah luar berwarna kelabu yang sederhana. Rambutnya yang mulai memutih dibiarkan tergerai di tiup angin. Ia tampak lebih ringan, seolah beban ribuan nyawa yang selama ini ia panggul di pundaknya telah luruh bersama perhiasan-perhiasan itu. Pergilah, ucap Siliwangi terakhir kalinya. Dengan langkah yang mantap, ia berbalik dan mulai memasuki gerbang alami berupa dua pohon beringin raksasa yang dahannya saling mengunci. Di belakangnya, hanya ada segelintir pengikut yang benar-benar telah memutuskan untuk melepaskan segala kaitan duniawi. Mereka yang tidak lagi memiliki rumah untuk pulang, selain kesetiaan pada jiwa sang raja. Perjalanan itu dimulai dengan kesunyian yang mencekam. Semakin jauh mereka melangkah, suara riuh rendah peperangan di kejauhan semakin tenggelam, digantikan oleh simfoni alam yang megah. Bau tanah basah, aroma busuk daun-daun yang membusuk, dan wangi bunga hutan yang menyengat mulai merasuk ke dalam indera penciuman Siliwangi. Baginya, ini adalah aroma kebebasan. Medan yang mereka tempuh tidaklah mudah. Hutan barat Pajajaran dikenal sebagai leuweung geledegan, hutan purba yang belum pernah tersentuh oleh mata bajak maupun kaki kerajaan. Akar-akar pohon raksasa mencuat dari tanah seperti otot-otot bumi yang menonjol, memaksa sang mantan raja untuk merangkak dan melompat. Tanpa alas kaki, Siliwangi merasakan secara langsung tekstur bumi. Dinginnya lumut, tajamnya kerikil, dan kelembutan lumpur di tepian rawa. Gusti,
Hati-hati, tanah di depan sangat licin. Peringat seorang pengikut muda bernama Jaka yang masih mencoba bersikap protektif. Siliwangi berhenti sejenak, mengatur nafasnya yang mulai memburu. Ia melihat kakinya yang kini kotor oleh tanah merah. Ada goresan kecil di betisnya akibat duri rotan, dan darah tipis merembes keluar. Ia tidak merasa sakit. Justru, rasa perih itu membuatnya merasa hidup. Selama bertahun-tahun, ia berjalan di atas lantai pualam yang halus, dan kini bumi sedang menyapanya dengan caranya yang paling jujur. "Biarkan saja, Jaka," sahut Siliwangi sambil mengusap keringat di dahinya. "Darah ini adalah persembahanku bagi hutan ini." Mereka sampai di sebuah sungai deras yang airnya sebening kristal. Siliwangi berlutut di tepian sungai, menciduk air dengan kedua telapak tangannya dan meminumnya dengan rakus. Air itu terasa lebih nikmat daripada anggur terbaik yang pernah disajikan dalam pesta-pesta keraton. Ia kemudian membasuh wajahnya, membiarkan aliran air dingin itu menghapus sisa-sisa debu pembakaran istana dari pori-pori kulitnya. Di dalam pantulan air sungai, ia melihat wajahnya sendiri. Wajah yang dulu dipuja, kini tampak lelah namun jernih. Mata yang dulu harus selalu menatap dengan penuh wibawa, kini tampak menyimpan tanya yang mendalam. Ia bertanya-tanya, di manakah letak sebenarnya dari sebuah kerajaan? Apakah di dalam bangunan batu yang kini hancur, ataukah di dalam ketenangan yang ia rasakan saat ini? Malam pertama di hutan adalah ujian sesungguhnya bagi batin sang raja. Tanpa ranjang empuk dan selimut sutra, mereka berkumpul di bawah naungan pohon beringin yang akarnya membentuk rongga seperti gua kecil. Api unggun kecil dinyalakan, hanya cukup untuk menghalau dingin dan menjauhkan binatang buas yang mulai terdengar melolong di kegelapan. Siliwangi duduk bersila, memejamkan mata. Namun, ingatan tentang masa lalu datang menghujam seperti ribuan panah. Ia melihat wajah para prajuritnya yang gugur di medan laga. Ia mendengar tangisan para janda di pasar-pasar yang terbakar. Ia teringat akan ambisi-ambisi politiknya, akan kejayaan yang ia bangun dengan keringat dan air mata rakyatnya. "Apakah aku telah membangun kesalahan?" bisiknya dalam hati. Sebuah pertanyaan yang selama ini ia pendam di balik topeng kemuliaan. Tiba-tiba, suara alam seolah menjawabnya. Bunyi jangkrik yang ritmis, deru angin yang menggoyangkan tajuk pohon, dan suara aliran air terjun di kejauhan bergabung menjadi satu suara besar yang tak berbentuk. Suara itu seolah berkata, segala yang lahir akan mati, segala yang tegak akan runtuh. Siliwangi menyadari bahwa penyesalannya adalah bentuk terakhir dari egonya. Merasa bertanggung jawab atas segalanya adalah bentuk lain dari kesombongan, seolah-olah ia adalah penggerak tunggal dunia. Ia mulai belajar untuk melepaskan rasa bersalah, melepaskan rasa bangga, dan melepaskan identitas sebagai sang penyelamat. Hari-hari berikutnya berlalu dalam pengasingan yang semakin dalam. Rombongan kecil itu kini hanya tersisa 5 orang. Sebagian besar pengikutnya, meski setia, tidak sanggup menghadapi kebrutalan alam dan memilih untuk mencari pemukiman penduduk di lereng gunung. Siliwangi melepas mereka dengan doa, tanpa sedikit pun rasa kecewa. Suatu sore, saat mereka sedang menyusuri lereng berbatu, mereka bertemu dengan seekor ular sanca besar yang melintang di jalan setapak. Para pengikutnya segera menghunus pisau kecil mereka, bersiap menyerang. Namun Siliwangi mengangkat tangannya, memberi tanda untuk berhenti. Ia melangkah maju tanpa senjata, matanya menatap langsung ke arah mata reptil raksasa itu. Tidak ada ketakutan di wajahnya. Yang ada hanyalah pengakuan akan keberadaan sesama makhluk hidup. Siliwangi berbicara dalam bisikan lembut. Sebuah bahasa yang tidak menggunakan kata-kata, melainkan getaran rasa. Kami hanya numpang lewat, saudaraku. Tanah ini adalah milikmu jauh sebelum nenek moyangku membangun tembok-tembok kota. Anehnya, ular itu perlahan menggerakkan tubuhnya yang berat, meluncur masuk ke dalam semak-semak lebat, memberi jalan bagi sang mantan raja.
Para pengikutnya terperangah. Namun Siliwangi hanya melanjutkan langkahnya, seolah hal itu adalah sesuatu yang lumrah. Di hutan ini, ia menyadari bahwa kekuatan sejati bukan berasal dari pedang yang tajam, melainkan dari ketiadaan niat untuk menyakiti. Semakin dalam mereka masuk ke jantung hutan, semakin sedikit pula mereka berbicara. Kata-kata terasa menjadi beban yang tidak perlu. Komunikasi beralih melalui isyarat mata dan gerak tubuh. Mereka belajar mengenali jenis umbi-umbian yang aman dimakan, membedakan jamur yang memberi energi dari jamur yang membawa maut. Siliwangi yang dulu selalu dilayani, kini menjadi orang yang paling giat mencari kayu bakar dan mengumpulkan buah-buah hutan. Pernah suatu malam, hujan turun dengan sangat lebatnya. Petir menyambar-nyambar, menerangi hutan dengan kilatan putih yang mengerikan. Gubuk darurat yang mereka bangun dari daun palem roboh diterjang angin kencang. Mereka semua basah kuyup, menggigil kedinginan di tengah kegelapan total. Di saat itulah, salah satu pengikutnya mulai mengeluh dan menangis. Mengapa kita harus seperti ini? Kita bisa saja hidup tenang di desa sebagai rakyat biasa. Siliwangi, yang duduk memeluk lutut di bawah perlindungan akar pohon, menjawab dengan suara yang tenang di tengah gemuruh guntur. Ini bukan penderitaan, ini adalah pembersihan. Air hujan ini mencuci sisa-sisa kesombongan kita yang masih menempel di kulit. Dingin ini mengajarkan kita tentang kerinduan pada hangatnya abi batin. Jika kau ingin kembali, kembalilah saat fajar tiba. Esok paginya, pengikut itu pergi. Kini Siliwangi hanya ditemani oleh 2 orang lagi. Tubuhnya semakin kurus, tulang pipinya menonjol, dan kulitnya menjadi gelap terbakar matahari serta penuh bekas luka. Namun matanya bersinar dengan cahaya yang semakin terang. Setiap pagi, ia mandi di bawah air terjun yang dinginnya menusuk tulang, melakukan meditasi di atas batu besar hingga matahari tepat di atas kepala. Dalam meditasinya, Siliwangi mulai mendapatkan penglihatan-penglihatan yang aneh. Ia tidak lagi melihat peta wilayah Pajajaran, melainkan ia melihat garis-garis energi yang menghubungkan gunung ke laut, hutan ke sungai. Ia merasakan denyut jantung bumi di bawah telapak kakinya. Ia mulai memahami bahwa hidup manusia hanyalah sekilas cahaya di tengah keabadian alam. Suatu hari, perjalanan mereka membawa mereka ke sebuah lembah tersembunyi yang dilingkari oleh tebing-tebing kapur yang tinggi. Di tengah lembah itu, tumbuh sebuah pohon beringin putih yang sangat besar, konon telah berumur ratusan tahun. Di bawah pohon itu, mengalir sebuah mata air yang keluar dari celah batu. Siliwangi merasa perjalanannya secara fisik telah sampai pada satu titik henti. Ia menoleh kepada 2 pengikut terakhirnya, 2 orang pemuda yang matanya mencerminkan keteguhan yang sama dengannya. "Cukuplah sampai di sini kalian menemaniku," kata Siliwangi. "Lembah ini adalah tempat di mana aku akan memulai percakapan panjangku dengan Gusti Nu Maha Suci. Kalian telah membuktikan kesetiaan yang luar biasa." 2 pemuda itu bersujud, mencium kaki Siliwangi yang kotor dan kasar. Mereka tahu ini adalah perpisahan fisik yang abadi. Mereka meninggalkan sang raja dengan berat hati, membekali beliau dengan sedikit sisa hasil hutan yang mereka kumpulkan. Kini, Siliwangi benar-benar sendirian. Ia duduk di atas batu di depan mata air itu. Hening, benar-benar hening. Tidak ada lagi suara menteri yang melapor, tidak ada suara selir yang merayu, tidak ada suara rakyat yang meminta keadilan. Hanya ada suara napasnya sendiri yang bersahutan dengan suara alam. Ia menatap tangannya yang kini kasar. Ia teringat bagaimana tangan itu dulu menandatangani prasasti, memegang mahkota emas, dan menghunus keris dalam perang. Kini, tangan itu hanya digunakan untuk meraup air dan memetik daun untuk dimakan. Sebuah transformasi yang menyakitkan, namun membebaskan. "Aku bukan lagi Sri Baduga Maharaja," bisiknya pada angin malam. "Aku bukan lagi Prabu Siliwangi." Di kejauhan, seekor macan kumbang melintas di kegelapan. Matanya yang kuning berkilauan menatap Siliwangi dari balik semak. Namun,
sang mantan raja tidak merasa terancam. Ia merasakan sebuah persaudaraan. Ia merasakan bahwa predator dan raja hanyalah peran yang dimainkan di atas panggung dunia. Dan di hutan ini, panggung itu telah runtuh. Malam itu, di bawah bulan purnama yang menyinari lembah tersembunyi tersebut, Siliwangi mulai memasuki tahap pencarian spiritual yang lebih dalam. Ia mulai mempelajari bahasa angin, belajar mendengarkan pesan dari akar pohon, dan belajar membaca tanda-tanda dari pergerakan awan. Ia menyadari bahwa kekuasaan yang dulu ia banggakan hanyalah ilusi yang diciptakan oleh ego manusia. Kekuasaan sejati adalah ketika seseorang mampu menaklukkan dirinya sendiri, keinginannya sendiri, dan ketakutannya sendiri. Babak baru kehidupannya telah dimulai. Dari seorang penguasa tanah Pasundam, ia kini menjadi seorang peziarah jiwa. Hutan bukan lagi tempat persembunyian, melainkan kuil raksasa tempat ia memuja Sang Pencipta melalui setiap helai daun dan setiap tetes embun. Ia menutup matanya, membiarkan kegelapan hutan memeluknya dengan hangat. Di dalam kegelapan itu, sebuah cahaya kecil mulai berpijar di pusat dadanya. Cahaya itu bukan emas, bukan pula perak. Cahaya itu adalah kejernihan batin yang selama ini terhalang oleh kemilau tahta. Mari kita mulai, gumamnya pelan sebelum tenggelam dalam samadi yang mendalam. Saat kabut mulai turun menyelimuti lembah, menyembunyikan sang raja dari pandangan dunia untuk selamanya. Perjalanan fisik menuju hutan mungkin telah usai. Namun perjalanan spiritual menuju puncak kesadaran baru saja membuka gerbangnya. Dan di luar sana, legenda tentang seorang raja yang hilang di tengah kabut mulai tumbuh subur, seperti lumut yang perlahan menutupi jejak-jejak kakinya yang terakhir. Hubungan dengan alam gaib. Lembah di kaki Gunung Salak itu bukanlah sekedar ceruk di antara perbukitan. Ia adalah rahim bumi yang purba, tempat di mana kabut tidak pernah benar-benar pergi dan sinar matahari hanya mampu mengintip malu-malu di sela-sela kanopi raksasa pohon rasamala. Disinilah, di sebuah sudut yang terlindungi oleh dinding batu yang ditumbuhi lumut kerak setebal telapak tangan, sang mantan maharaja memulai babak paling sunyi dalam garis hidupnya. Siliwangi, yang kini hanya ingin dikenal sebagai debu di hadapan Sang Pencipta, mulai membangun gubuknya. Tangannya yang dahulu terbiasa menggenggam hulu keris manik keringin yang bertahtakan permata, kini harus bergelut dengan bilah-bilah bambu hulung dan anyaman daun lontar. Tidak ada arsitek kerajaan yang mengukur presisi bangunan, tidak ada buruh yang memanggul balok jati. Setiap ikatan rotan yang ia simpulkan adalah sebuah doa. Setiap tiang yang ia tancapkan ke tanah adalah simbol penyerahan diri. Gubuk itu sangat sederhana, mungkin terlalu sederhana bagi seorang yang pernah mendiami istana dengan 1000 pilar. Namun bagi Siliwangi, ruang sempit itu terasa lebih luas daripada balai Rumpakuan, karena di dalamnya tidak ada lagi ruang untuk ambisi. Atapnya adalah rumbia, yang jika hujan turun akan mengeluarkan aroma tanah yang menenangkan. Dan lantainya adalah bilah bambu yang berderit, menyuarakan nyanyian kejujuran alam. Ritual keseharian Siliwangi dimulai jauh sebelum fajar menyentuh ufuk timur. Saat bintang-bintang di langit masih berjaga dan embun belum sempat jatuh ke tanah, ia sudah melangkah menuju sebuah air terjun kecil yang tersembunyi di balik semak liar. Airnya jatuh dari ketinggian tebing kapur. Jernih seperti kristal, namun dinginnya mampu menusuk hingga ke sumsum tulang. Ia akan berdiri di bawah kucuran air itu tanpa sehelai benang pun yang menyelimuti tubuhnya yang kini mulai tampak lebih ramping, namun kencang oleh otot-otot yang terlatih dalam kesederhanaan. Mandi fajar ini bukan sekadar membersihkan raga dari keringat, melainkan ritual pangruatan, penyucian batin dari sisa-sisa debu keduniawian. Dingin yang menggigit ia terima sebagai ciuman dari alam. Ia tidak lagi menggigil, karena api dalam jiwanya mulai menyala, menghangatkan setiap sel tubuhnya melalui napas yang teratur. Gusti Nu Maha Suci, bisiknya di antara gemuruh air. Basuhlah aku dari kesombongan raja. Bersihkanlah aku dari noda kekuasaan. Setelah penyucian itu, ia akan duduk bersila di atas sebuah batu datar yang menghadap ke lembah. Siliwangi menjalani puasa yang ketat.
Berhari-hari, ia hanya mengecap tetesan embun dan memakan seiris umbi hutan atau buah-buahan liar yang jatuh dari pohonnya. Perutnya yang terbiasa dengan hidangan pesta di istana, kini mulai bersahabat dengan rasa lapar. Ia menemukan bahwa dalam lapar, indranya menjadi jauh lebih tajam. Penciumannya mampu membedakan aroma bunga yang mekar di puncak bukit seberang, dan pendengarannya mampu menangkap kepakan sayap burung elang yang berputar jauh di atas awan. Memasuki bulan ketiga pertapaannya, batas antara dunia nyata dan dunia gaib mulai menipis, seperti helai sutra yang ditarik kuat. Siliwangi tidak lagi hanya melihat hutan sebagai kumpulan pohon dan hewan. Ia mulai melihat nyawa dari segalanya. Suatu malam, ketika bulan purnama menggantung rendah di atas kawah Gunung Salak, suasana menjadi sangat hening. Keheningan yang tidak biasa, seolah-olah alam sedang menahan napas. Siliwangi sedang dalam posisi samadi yang mendalam. Matanya terpejam, namun mata batinnya terbuka lebar. Tiba-tiba, ia merasakan kehadiran-kehadiran di sekeliling gubuknya. Bukan manusia, bukan pula binatang buas. Ia mendengar bisikan-bisikan halus yang tidak melalui telinga, melainkan bergaung langsung di dalam sanubarinya. Suara-suara itu seperti gesekan daun-daun kering, namun memiliki nada yang berwibawa. Tanya sebuah suara yang berat dan purba. Seolah-olah suara itu berasal dari akar-akar pohon besar yang telah hidup selama 1000 tahun. Siliwangi tidak membuka mata. Ia menjawab dengan getaran hatinya. Karena dalam kepemimpinanku, aku menemukan bahwa kata-kataku seringkali menenggelamkan suara kebenaran yang sejati. Tiba-tiba, udara di sekitarnya menghangat. Kabut putih mulai merayap masuk ke dalam gubuk, menyelimuti tubuh sang pertapa. Dari balik kegelapan batinnya, muncul kilasan-kilasan cahaya. Ia melihat sosok-sosok bercahaya keemasan, para leluhur, para resi agung dari zaman sebelum Galuh dan Sunda bersatu. Mereka tidak menatapnya dengan kemarahan atas runtuhnya Pajajaran, melainkan dengan kelembutan yang menghancurkan ego Siliwangi hingga menjadi butiran pasir. Pajajaran hanyalah sebuah nama Siliwangi, ucap sosok yang menyerupai kakek buyutnya. Suaranya seperti alunan kidung Sunda kuno yang syahdu. Tanah ini tidak butuh raja yang bertahta di atas emas. Tanah ini butuh penjaga yang jiwanya telah menyatu dengan tanah, air, dan angin. Dalam keadaan trans itu, Siliwangi menerima wahyu tentang siklus panta-panta, tingkatan kesadaran manusia. Ia diperlihatkan bagaimana setiap penderitaan rakyatnya, setiap tetes darah yang tumpah di perbatasan, dan setiap air mata petani adalah bagian dari pelajaran besar tentang keseimbangan. Ia mulai memahami bahwa kekalahannya di medan perang bukanlah kegagalan, melainkan cara alam semesta untuk menariknya kembali ke pelukan ibu bumi, agar ia bisa belajar tentang keabadian. Hubungannya dengan makhluk gaib penunggu hutan pun semakin erat. Siliwangi belajar bahwa alam ini berpenghuni dalam berbagai dimensi. Ada hyang yang menjaga sumber air, ada roh pelindung hewan-hewan, dan ada energi murni yang menjaga keseimbangan cuaca. Suatu sore, seekor ular sanca raksasa masuk ke dalam gubuknya. Jika itu adalah Siliwangi yang dulu, ia mungkin akan menghunus kerisnya atau memerintahkan pengawal untuk membuangnya. Namun sekarang, ia hanya menatap mata kuning ular itu dengan penuh kasih. Ia merasakan ketakutan ular itu, rasa lapar, dan instingnya. Siliwangi mengulurkan tangannya yang tenang. Ular itu tidak mematuk, melainkan melingkar dengan lembut di sudut gubuk, seolah-olah ia pun ingin ikut dalam lingkaran kedamaian sang pertapa. Kau dan aku adalah satu, gumam Siliwangi pelan. Kita meminum dari sungai yang sama. Kita bernapas di bawah langit yang sama. Interaksi ini bukan hanya dengan hewan. Siliwangi mulai mampu berkomunikasi dengan elemen. Ia belajar bahwa angin
bukan sekedar udara yang bergerak. Angin adalah pembawa pesan. Jika angin berembus dari arah laut membawa bau garam, itu adalah tanda peringatan akan adanya badai spiritual. Jika angin turun dari puncak gunung dengan aroma belerang, itu adalah pesan tentang pembersihan batin. Ia sering menghabiskan waktu berjam-jam hanya dengan menatap aliran sungai. Ia melihat bagaimana air tidak pernah melawan batu. Ia hanya mengalir di sekelilingnya, dan seiring waktu, batu yang keras itu pun akan terkikis dan menjadi halus. Dari air, ia belajar tentang kesabaran dan kelenturan. Dari tanah, ia belajar tentang ketulusan. Bagaimana tanah tetap memberikan kehidupan meskipun ia diinjak-injak dan dikotori. Namun, ujian terbesar bagi batinnya datang ketika ia mulai menerima visi tentang masa depan tanah Sunda. Dalam tidurnya yang setengah sadar, ia melihat hutan-hutan yang ia cintai ini kelak akan ditebang. Ia melihat kota-kota besar tumbuh di atas bekas ladang padi. Ia melihat anak cucunya melupakan bahasa leluhur dan lebih memuja benda-benda daripada jiwa. Hati Siliwangi hancur. Ia merintih dalam meditasinya, memohon agar gambaran itu dihentikan. Serunya di tengah kesunyian malam. Suaranya memantul di dinding-dinding lembah. Keheningan menjawabnya. Lalu sebuah cahaya putih berkilau muncul di tengah kegelapan, tepat di depannya. Cahaya itu begitu terang hingga menyilaukan mata batinnya, namun tidak membakar. Dari tengah cahaya itu muncul sosok yang sangat berwibawa, namun wajahnya tidak bisa dikenali. Seolah-olah sosok itu adalah perpaduan dari seluruh manusia yang pernah hidup. Perubahan adalah hukum tertinggi di jagat agung ini. Suara itu menggetarkan seluruh atom di tubuh Siliwangi. Bentuk akan berubah, warna akan pudar, dan nama akan dilupakan. Namun esensi dari apa yang kau tanam hari ini, keikhlasanmu, pencarianmu, dan cintamu pada alam, akan tetap ada sebagai energi yang menjaga tanah ini. Siliwangi tersungkur mencium tanah. Air matanya jatuh, membasahi bumi Gunung Salak. Ia menyadari betapa kecilnya dirinya, namun betapa pentingnya peran setiap makhluk dalam jaring kehidupan ini. Ia melepaskan sisa-sisa kesedihannya tentang masa depan. Ia belajar untuk menerima bahwa perannya bukan lagi sebagai raja yang mengubah dunia dengan perintah, melainkan sebagai ruh yang menuntun dunia melalui keheningan. Suatu malam, setelah hampir setahun ia menjalani hidup sebagai pertapa, terjadi sebuah fenomena yang menandai puncak transformasinya. Hutan itu mendadak menjadi sangat bercahaya, meskipun tidak ada bulan di langit. Pepohonan seolah-olah memancarkan pendaran hijau, dan bebatuan mengeluarkan cahaya putih kebiruan. Siliwangi merasa tubuh fisiknya menjadi sangat ringan, seolah-olah kepadatan daging dan tulangnya mulai mencair. Ia duduk di depan gubuknya, memandangi kilatan cahaya putih yang menari-nari di antara pepohonan rasamala. Cahaya itu bukan kilat, bukan pula api. Itu adalah wahyu Cakraningrat, yang turun untuk jiwa yang telah tuntas dengan dirinya sendiri. Di kejauhan, terdengar auman pelan yang dalam dan berwibawa. Bukan auman harimau biasa yang haus darah, melainkan auman yang terdengar seperti ucapan selamat datang dari dimensi lain. Siliwangi menoleh ke arah suara itu dan melihat, untuk pertama kalinya, bayangan seekor macan putih besar yang berloreng perak, berdiri tegak di atas bukit, menatapnya dengan mata yang penuh dengan kebijaksanaan purba. Sang raja tersenyum. Ia tidak lagi takut. Ia merasa sebuah panggilan yang jauh lebih tinggi daripada sekadar menjadi manusia. Ia tahu, waktu bagi Siliwangi, sang manusia, hampir berakhir. Dan waktu bagi sang penjaga yang tak kasat mata akan segera dimulai. Aku siap, bisiknya pada semesta. Dan di langit Gunung Salak, sebuah bintang jatuh melesat.
meninggalkan jejak cahaya panjang yang seolah-olah membelah tabir antara dunia manusia dan dunia keabadian. Babak pertapaan telah mencapai puncaknya, dan pintu menuju transformasi batin yang paling luar biasa kini telah terbuka lebar, menunggu langkahnya yang tak lagi meninggalkan jejak di atas tanah.